Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Haryanto dengan NIM 10302230016. Di video kali ini saya akan memperagakan automation testing, di mana saya akan mengujikan dua jenis, yaitu white box testing dan black box testing. Black box testing akan menggunakan Catalan Studio, dan white box testing akan menggunakan integrasi unit testing dengan GitHub Action. Mari kita mulai. Jadi, yang pertama saya akan mengujikan terkait dengan black box testing, di mana saya akan menggunakan Catalan Studio. Kita akan bikin project baru, new project, SMB Garasi BMW, testing, oke. Lalu, kita akan record web yang mau kita ujikan. Jadi, Catalan Studio ini untuk membuat script automation-nya, dia bisa menggunakan recording apa yang kita lakukan. Jadi, ketika pertama itu udah ke recording, nanti pas testing selanjutnya jadi otomatis ngikutin script yang udah dibuat lewat apa yang kita klik sebelumnya. Pertama, kita pilih dulu browsernya. Kebetulan saya yang jalan normal di laptop saya itu adalah yang Chromium base, Edge. Terus kita copy URL-nya. Karena perlu dari login, teman-teman. Sorry, ini ketutup tadi. Chromium Edge, URL-nya masukin. Kita start record. Dia akan buka browser Edge. Terus kita login aja pakai kredensial yang saya punya. Kebetulan ini juga udah di backup, jadi lebih aman. Nah, di sini kita ke layanan service karena saya akan fokus di data pelanggan. Dan fokus di input tambah pelanggan. Di sini saya akan masukkan data lengkap sesuai dengan tes data yang saya buat sebelumnya. Jadi, saya akan menguji TCDP07, jadi kita akan ikutin tes input data yang di TCDP07. Kita akan coba. Yanto 0851 550 3650, masuk alamatnya TBPO8, informasi mobil pelanggan itu BMW M4 dengan mesin S55 A4Q, tahun mobil 2004, nomor polisnya itu B2010BAH, dan kilometer masuk BKL 2000. Kita simpan. Oke. Lalu kita simpan datanya. Bismillah. Tidak bermasalah di database. Nah, ya ini nggak berhasil. Nah, setelah itu datanya akan tersimpan di sini. Dan ini akan jadi script automation kita. Kita save sebagai object repository. Mungkin ya kita simpan aja. Mungkin buat pengetesan data pelanggan. Kita simpan sebagai pengetesan data pelanggan. Jadi kita simpan di sini. Kita oke. New test case data pelanggan TCDP07 data. Ini yang decision table. Kita biarkan dia save. Nah, setelah itu, ketika kita misalnya nih, kita mau ujikan lagi. Gimana sih caranya ketika runningnya? Kita tinggal running aja. Oke. Dia akan langsung running. Oh, bermasalah. Chrome-nya crash seperti ini. Oh enggak, dia berjalan normal. Nanti dia akan automation testing tanpa saya sentuh sama sekali. Dia akan mengujikan apa script yang udah dibuat tadi. Jadi nomor telepon, tab alamat, terus informasi mobil pelanggan, semua akan diisi secara otomatis untuk mempermudah kita melakukan regression testing ketika kita sudah memperbaiki ini. Nah, ini kelihatan nih Chrome is being controlled by automate test software. Dia akan nyimpen sampai simpan data dan berhasil. Dan itu adalah pengujiannya. Seperti itu, teman-teman. Regression testing. Expected test result-nya jadi pas seperti ini. Misalnya nih kan kita udah punya TCDP07 ya. Kita mau ngetes ketika kita nggak mau input bagian data mobil deh. Kita duplikat aja. Karena memang ada test case saya untuk terkait dengan kebutuhan mengosongkan data mobilnya. Jadi kita akan rename. Ini kebetulan kita cek dulu test case berapa yang harus mengocokkan nama mobil. Nah ini test case DP08. Kita bisa copy aja. Terus kita tinggal hapus deh langkah-langkah yang berkaitan dengan tambah mobil. Jadi ini masukkan nama pelanggan, nama itu oke, ini bisa dihapus nih, delete. Kita delete juga. Pilih mesin juga delete. Input 4Q juga delete. 1945 delete. Delete. Sama simpannya juga delete karena sampai situ. TCDP08 ini kita coba running. Pakai Edge Chromium. Oh ya, ini TCDP08 dia pakai Edge Chromium, dia akan running. Oke.
Dia akan login, navigasi ke data pelanggan, terus tambah pelanggan, dia akan isi 3 info itu aja. Nah, dia akan muncul error ini dan ini adalah kasus ketika berhasil. Seperti itu untuk TCDP08. Selanjutnya, selain data pelanggan, saya akan menambahkan 2 fitur lagi yang akan saya testing. Ini tapi di luar dari test case dokumen yang saya sempat buat sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, saya akan mengujikan di bagian melakukan ekspor ke Excel. Jadi kita akan running dulu programnya. Terus kita masuk, login. Seperti biasa, kita ke layanan service, data pelanggan, terus kita ekspor ke Excel aja langsung. Sampai dia download, dan ini adalah skenario-nya. Ini skenario untuk ekspor ke data pelanggan. Kita merge, kebetulan di sini kita bisa merge change into existing objects, jadi kita replace aja, bisa juga kita replace existing object-nya. TC export EDP01. Terus kita running ya. Kita cek apakah script yang kita sudah buat itu bermasalah atau tidak. Dia akan buka sendiri browsernya. Akan input datanya manual dan masuk. Dia akan ke data pelanggan, lalu klik tombol export. Sip, beres. Sampai situ. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu test case. Ini di luar data pelanggan, karena data pelanggan sebenarnya sama-sama aja, cuma berbeda di varian input doang, test case-nya. Jadi kita tambahkan lagi kali ini untuk melakukan opsi untuk melakukan hapus salah satu data pelanggan. Jadi kita coba open browser, admin garasi.bmw.com dengan passwordnya, masuk. Terus kita ke layanan service, data pelanggan, pilih aksi untuk data paling atas, terus kita klik hapus data, terus kita yes, hapus. Selesai, data sudah dibuang, kita oke, dan ya sampai situ beres, kita save. Itu untuk sini replace existing object TC HDP01. Nah, langsung aja kita tinggal running lagi, apakah berjalan dengan benar atau enggak. Kita cek ke, ya ini udah jalan, open browser, masukkan admin, login, lanjut ke layanan service, data pelanggan. Dia memuat dulu, agak lama karena database-nya memang, nah dia hapus. Beres. Tes eksekusinya beres sampai situ. Jadi, di whitebox testing, saya akan mengujikan terkait dengan function untuk format and validate menggunakan PHP unit dengan integrasi dengan GitHub Action untuk otomatisasinya. Di sini, jadi functionnya itu akan kita buat 4 buah test case sesuai dengan yang saya bikin sebelumnya di TCDP 22 sampai 25. Nah, kita buat di customer service test. Di sini ada untuk function ketika inputnya adalah array kosong, yaitu license plate itu tidak ada sama sekali di array-nya, sehingga array-nya itu akan melakukan assertion apakah dia empty atau enggak. Terus next itu adalah ketika kita melihat format dan validasi itu tidak sesuai dengan regex atau formatnya. Jadi license plate itu nggak normal lah, ada simbol, ada huruf yang tidak sesuai dan seperti itu. Dia akan menampilkan ketika dia assertion string content tidak valid, maka dia akan berhasil test case-nya. Terus untuk test format and validate and unrecognized prefix ini adalah ketika data huruf 2 di depan ini tidak terdeteksi sebagai data yang ada di Indonesia, misalnya D, B, atau gimana. Kan seperti ZZ ini tidak dikenali di Indonesia plat nomornya. Sehingga ketika dia assertion, maka yang dia mencarinya adalah informasi terkait message tidak dikenali di Indonesia. Terus yang terakhir itu ada tes format ketika validasinya itu berhasil, di mana license plate-nya itu udah sesuai aturan, dia nggak ada simbol dan sebagainya macamnya. Terus ternyata prefixnya atau kode daerahnya itu terdata di codingan kita, sehingga dia akan menghasilkan
kembali assertnya itu plat nomor yang sama, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ujikan secara manual pun, dia berhasil. Yap, dia 18 paste dan 4 itu yang 4 terakhir itu berhasil. Maka ketika kita push, git add, git commit, jangan lupa sip, dia di add sama workspace. Di sini kita harus buka GitHub. Di sini kita buka repository GitHub-nya. Kita akan melakukan pull request ke develop, di mana workflow itu akan berjalan secara otomatis. Kalau di sini, dia harus kita akan melakukan pull request. Kita coba new pull request dengan basis dari workspace saya ke arah develop, bukan ke main. Kita create pull request. Oke, kita create pull request. Kita coba ya. Nantinya, dia akan melakukan Laravel test di sini. Ini adalah automation testing yang akan berhasil. Kalau untuk melihatnya, kita ke action. Di action, dia akan melakukan pengujian. Tepatnya cukup di bagian PHP unit testingnya. Dia akan melakukan testingnya di sini, di PHP unit testing. Kita fokus hanya di customer service test. Dan di sini, 32 sampai 35 itu langsung statusnya sukses. Dia akan lakuin automation testing di dalam kontainer yang disiapkan di GitHub Action-nya. Nah, kondisi ketika dia mengalami kegagalan testingnya itu pernah terjadi di workflow kami, di mana di sini. Ya, di sini, ketika dia mengalami kesalahan, di sini PHP unit testingnya itu ada error, maka dia akan menahan perubahan ini dan tidak di merging ke di branch develop, sehingga branch develop itu dipastikan bahwa seluruh kodenya itu sudah lulus testing secara otomatis lewat PHP unit berkolaborasi dengan GitHub Action, seperti itu. Nah, kode yang menyebabkan bisa melakukan automate testing itu kita berada di kode CI-nya, yaitu di ci.yml kalau kami. Jadi dia akan ke-trigger ketika kita push atau pull request ke branch main atau develop. Terus dia akan spesifik untuk pengujian ini adalah menjalankan PHP unit testing secara otomatis ketika kita push atau pull request ke develop atau main. Seperti itu. Jadi, segitu untuk video saya kali ini. Mohon maaf bila memang test case-nya itu yang diujikan hanya sebagian karena untuk memangkas waktu. Kebetulan ini udah berdiskusi sama Kak Wildan, memang betul boleh yang representatif aja. Sudah memilih untuk TCDP 06 sama 7. Terus kita juga mengerjakan white box testing. Di sini white box testing yang 4-4-nya dikerjakan seperti itu lewat GitHub Action. Jadi sekian demonstrasi automation testing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.